Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu isu bagi kalangan kekristenan, yaitu setelah kita meninggal, apakah mayat kita harus dikuburkan atau bisa dengan cara kremasi? Kremasi maksudnya adalah dibakar mayatnya. Mungkin bagi kita orang-orang Kristen dari keluarga yang seluruhnya adalah Kristen, ini tidak menjadi masalah atau menjadi isu bagi kita. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen yang dimana kita berasal dari keluarga yang kebanyakan non-Kristen atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka bisa saja ketika ada saudara kita orang Kristen meninggal, mereka yang bukan Kristen ini menuntut supaya mayat saudara kita yang meninggal ini harus dikremasi atau dibakar. Atau bisa saja kita sendiri yang adalah orang Kristen, mereka yang bukan Kristen mengharapkan ketika kita meninggalkan dunia ini, mayat kita harus dikremasi atau dibakar. Nah, jadi ini adalah suatu masalah atau suatu isu bagi kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah kita orang-orang Kristen harus dikuburkan mayatnya atau bisa dikremasi atau artinya dibakar? Kita harus melihat apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman di dalam kehidupan kita. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang harus kita ikuti, kita taat, supaya kita tidak salah. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita akan menemukan dengan jelas, tegas, dan benar memerintahkan bahwa kita semua orang percaya, semua orang Kristen, setelah meninggalkan dunia ini, mayat kita harus dikuburkan. Bukan hanya bisa dikuburkan seolah-olah salah satu pilihan, tetapi harus dikuburkan. Nah, ada beberapa alasan yang akan kita temukan di dalam Alkitab. Mengapa orang Kristen harus dikuburkan, bukan dikremasi? Alasan pertama, karena Tuhan sendiri yang mengatakannya bahwa orang Kristen, orang yang percaya dikuburkan, dan Tuhan sendiri yang mempraktekannya dengan cara menguburkan. Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 15, ayatnya yang ke-15, dikatakan, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri kepada Abraham, bapa orang beriman. Dan Tuhan mengatakan bahwa Abraham ketika putih rambutnya atau sudah tua, ketika dia meninggal, maka dia akan dikuburkan. Tuhan sendiri yang mengatakan. Itu berarti Tuhan menginginkan, menghendaki bahwa Abraham harus dikuburkan, atau kita semua orang percaya harus dikuburkan. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakannya bahwa Abraham akan dikuburkan, atau kita orang-orang percaya akan dikuburkan, harus dikuburkan. Lalu kita melihat bahwa Tuhan mempraktekkannya sendiri. Tidak hanya mengatakan, tetapi dia sendiri, Tuhan Allah kita sendiri, mempraktekannya dengan cara menguburkan. Kalau kita membaca kitab Ulangan pasal 34 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, kita melihat bagaimana Musa meninggal dan Tuhan sendiri yang menguburkannya. Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini.
Dikatakan dikuburkannya lah Tuhan yang menguburkan Musa. Tuhan mempraktekkannya sendiri dengan cara menguburkan Musa, bukan mengkremasi atau membakar mayat Musa. Tetapi di sini Tuhan menguburkan. Jadi saudara-saudara, alasan pertama mengapa kita harus dikuburkan setelah kita meninggal, mayatnya harus dikuburkan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan dan Tuhan sendiri yang mempraktekannya dengan cara menguburkan. Itu adalah alasan pertama. Alasan kedua, kita melihat kesaksian orang-orang percaya di dalam Alkitab. Misalnya seperti kita mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan seperti Daud. Kalau kita baca di kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-10. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang percaya kepada Tuhan, secara khususnya kita melihat kesaksian akhir hidup mereka dikuburkan. Nah, ini adalah alasan kedua, mengapa kita harus dikuburkan mayatnya, bukan dikremasi atau dibakar. Karena kita melihat kesaksian tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya, Abraham sampai ya Daud, ya, dan tokoh-tokoh lain, semuanya dikuburkan. Ya, kita membaca tadi bahwa Daud yang mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Lalu kita melihat contoh yang paling agung bagi kita, teladan yang paling agung bagi kita, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, lalu dia mati dan dikuburkan. Kita baca di kitab Injil di bagian terakhir, misalnya di kitab Injil Matius pasal 27 ayat 60, Tuhan Yesus dikuburkan. Kenapa dikuburkan? Ini bukan hanya sekedar tradisi orang Israel dikuburkan, tetapi memang Tuhan sendiri yang mengatur, menghendaki supaya anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, ketika dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, maka dia harus dikuburkan. Jadi Tuhan Yesus sendiri memberikan kita contoh teladan. Tuhan kita sendiri, Allah kita sendiri, juru selamat kita sendiri, dia mati dan dikuburkan. Masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dimana ketika mereka meninggal, orang-orang percaya mereka dikuburkan. Jadi alasan kedua, yaitu melalui kesaksian tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bahkan Tuhan Allah kita sendiri, Tuhan Yesus, dia mati dan dikuburkan. Lalu alasan yang ketiga, mengapa kita harus dikuburkan mayatnya, bukan dikremasi, bukan dibakar. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-40, Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang mengenal anak, maka dia akan dibangkitkan. Ayat yang ke-40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, alasan ketiga adalah sesuai jikalau kita mengatakan dia dikuburkan lalu dibangkitkan. Jadi ada sesuatu kesesuaian. Ya, dikuburkan, dibaringkan. Dan setelah itu dibangkitkan. Dia bangun dari kuburannya. Lebih cocok dikuburkan dan dibangkitkan daripada dikremasi, dibakar, lalu dibangkitkan. Tidak sesuai. Tapi lebih cocok kalau dikatakan dia dikuburkan, dibaringkan,
dan setelah itu dibangkitkan atau bangun dari kuburannya. Itu adalah alasan yang ketiga. Lalu alasan yang keempat, mengapa kita harus dikuburkan dan bukan dikremasi atau dibakar mayatnya? Yaitu kalau kita melihat di dalam Alkitab, bahwa api melambangkan penghukuman daripada Tuhan. Melambangkan murka daripada Tuhan Allah. Misalnya kita membaca cerita kitab Imamat pasal 10 ayatnya yang kedua. Di situ diceritakan tentang seorang dua orang yang bernama Nadab dan Abihu, yang dimana mereka memberikan persembahan dari ukupan-ukupan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga menghasilkan api yang asing di hadapan Tuhan. Maka Tuhan langsung menghukum mereka, membunuh mereka dengan cara api menghanguskan. Kita baca di kitab Imamat pasal 10 ayat yang kedua, dikatakan, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Jadi, di sini kita melihat bahwa api melambangkan penghukuman daripada Tuhan, murka daripada Tuhan. Dia menghukum Nadab dan Abihu karena tidak melakukan perintah Tuhan, terutama dalam hal memberikan persembahan. Maka dikatakan di sini Tuhan menghanguskan mereka dengan api. Lalu cerita lain lagi kalau kita baca di kitab 2 Raja-Raja pasal pertama, kita akan melihat bagaimana Tuhan juga membunuh orang-orang yang hendak meminta Elia agar datang menghadap Raja Israel. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan menghukum atau membunuh para tentara itu dengan cara menurunkan api dari langit dan menghanguskan mereka. Waktu itu mereka meminta Elia untuk menghadap raja, dan Elia tidak menghendaki untuk pergi. Maka Elia meminta supaya api turun dari langit dan menghanguskan mereka. Kita membaca di kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayatnya yang ke-10. Dikatakan, tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Jikalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Jadi Tuhan menghukum atau menghanguskan perwira itu dan juga anak-anak buahnya dengan api. Ini menunjukkan penghukuman Tuhan kepada mereka. Murka Tuhan kepada mereka. Lalu kalau kita membaca lagi cerita yang paling menakutkan bagi kita semua orang-orang yang berdosa, yang dimana tidak percaya kepada Tuhan, dikatakan di kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi api adalah bentuk penghukuman Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya. Bahkan ketika pada akhirnya meninggalkan dunia ini, Tuhan mengadili segala sesuatu, maka orang-orang yang tidak percaya, termasuk iblis, akan dilemparkan ke dalam penghukuman api, lautan api selama-lamanya. Jadi kita melihat bahwa api sebagai simbol, lambang penghukuman Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah, sedangkan kita adalah orang-orang yang percaya. Tidak cocok bagi kita untuk mendapatkan suatu penghukuman. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, tidaklah kita melakukan dengan cara kremasi, karena api selalu melambangkan penghukuman Tuhan. Bahkan di akhir zaman, Tuhan akan
menghukum semua orang yang tidak percaya termasuk iblis dengan api. Nah, jadi saudara-saudara, dari alasan ini kita melihat bahwa semua orang percaya harus dikuburkan, bukan dikremasi atau dibakar. Harus dikuburkan. Tadi sudah diberitahukan beberapa alasan bahwa kita harus dikuburkan. Yang pertama, Tuhan sendiri yang mengatakan dan mempraktekannya. Yang kedua, dari kesaksian para tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Tuhan Allah kita sendiri, Tuhan Yesus, dia mati dan dikuburkan. Yang ketiga, lebih sesuai, lebih cocok jikalau kita dikuburkan, dibaringkan, lalu dibangkitkan. Kata membangkitkan itu lebih cocok dari sebelumnya dikuburkan atau dibaringkan daripada dikremasi. Dan yang keempat, api itu selalu melambangkan penghukuman Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya. Bahkan di akhir zaman, Tuhan menyediakan lautan api untuk penghukuman kekal bagi orang-orang yang tidak percaya, termasuk iblis. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus dikuburkan. Nah, kecuali kalau seandainya kita mendapatkan ancaman, bahaya, karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka kita dibunuh oleh orang-orang yang tidak percaya dengan cara mereka membakar kita. Kalau kita membaca sejarah kekristenan, terutama di gereja mula-mula, banyak orang Kristen yang dimana mati secara martir. Mereka dibunuh dan lalu dibakar mayatnya. Nah, itu sudah beda cerita. Itu bukan kesalahan kita sendiri. Tetapi kalau kita hidup dengan aman, kita meninggal dengan tenang, maka kita harus dikuburkan. Memang dikremasi tidak berarti menghilangkan keselamatan kita, tetapi menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang tidak taat dan juga merusak kesaksian orang Kristen, orang-orang percaya. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah perintah Tuhan, maka kita harus melakukannya. Ya, kita harus dikuburkan, bukan dikremasi. Saya berharap kita bisa mengerti firman Tuhan ini, kita bisa menerimanya, dan kita bisa melakukannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.